Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari CV Project Hunter akan mempresentasikan penawaran kami. Untuk pertama-tama, perkenalkan dahulu. Next. Nah, ini anggota tim utama kami. Yang pertama ada saya sendiri, Alvan Noval Nasruddin. Lalu ada teman saya, Bagus Satria Putra. Dan saya Mirza Zarkani Raihan. next. Nah, kali ini kami akan menawarkan sebuah sistem informasi peribadahan Kota Malang berbasis web atau kami singkat menjadi SIP namanya. Lalu next, SIP atau sistem informasi peribadahan adalah sebuah sistem informasi berbasis web untuk membantu memberi informasi tentang tempat ibadah yang ada di Kota Malang. Jadi kami menampung semua tempat ibadah mulai dari agama Islam, Konghucu, Nasrani, dan sebagainya ke dalam satu web, di mana datanya kami dapat dari website pemerintah. Lalu, next. Nah, di sini untuk manfaat dari sistem yang kami buat sendiri, bermanfaat agar orang yang akan berpergian ke Kota Malang untuk mencarikan info dan lokasi masjid terdekat berdasarkan jarak. Jadi, kami menawarkan proyek ini untuk membantu orang yang berpergian ke Kota Malang untuk mencari tempat ibadah terdekat berdasarkan lokasi orang tersebut. Lalu untuk fiturnya di sini kami membaginya menjadi dua. Yang pertama ada fitur admin, di mana fitur admin sendiri biasa CRUD, tempat peribadahan, lalu ada verifikasi tempat ibadah. Nah, verifikasi tempat ibadah ini maksudnya jika ada orang yang ingin menambahkan tempat ibadahnya, misalnya ketika ada masjid yang baru dibangun, terus takmirnya ingin memasukkan ke sistem informasi kami atau web kami, itu bisa dimasukkan, namun perlu verifikasi dari admin terlebih dahulu. Lalu untuk fitur usernya sendiri, yaitu map peribadahan di Kota Malang, lalu mencarikan lokasi terdekat sesuai agama yang dipilih, lalu mendaftarkan tempat peribadahan, lalu story dari tempat ibadah yang telah dikunjungi oleh orang tersebut, lalu kritik dan saran pengunjung website itu, lalu menampilkan statistik dari tempat ibadah yang ada di Kota Malang. Lalu next. Nah, ini contoh tampilan dari sistem informasi yang akan kami buat dan tawarkan. Ini kami buat hitam karena ini merupakan dark mode-nya. Ini untuk layar utamanya sendiri yang nantinya akan diperjelas oleh teman saya. Lalu next. Sekarang kita memasuki ke perbandingan kasar dari proyek kami dengan milik CV lain. Next. Nah, ini untuk hasil RAB dari proyek kami, di mana total anggarannya kita membutuhkan dana sebanyak Rp22.400.000 dengan fitur-fitur yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu next. Nah, kali ini untuk perbandingannya terdapat sebuah CV bernama Visa Corp, di mana RAB yang ditawarkan oleh Visa Corp yaitu 19 juta, di mana fiturnya sendiri ada 4, lalu ada FR Media. FR Media ini untuk anggarannya membutuhkan sekitar Rp20 juta dengan fitur yang mereka tawarkan. Lalu next. Lalu ada Satset Media, ini untuk anggarannya Rp44 juta. Lalu ada Genius IT Solution sebesar Rp23 juta. Next. ZD Web Solution itu RAB-nya atau anggarannya Rp100 juta. Lalu ada dari CV Mediatek itu anggarannya Rp27 juta. Lalu next. Di sini ada Listening Web Media, di mana anggaran yang ditawarkan oleh Listening Media ini Rp35 juta. Lalu ada psti.co, di mana untuk anggaran yang ditawarkan oleh CV tersebut sebesar Rp59 juta. Next. Nah, dari anggaran-anggaran dari CV lain, itu
kisaran harga dari proyek kami atau yang dari CV kami tawarkan itu sedengan, tidak murah, tidak mahal, bisa dibandingkan dengan CV lain dengan fitur-fitur yang sudah kami tawarkan. Untuk detailnya nanti akan dijelaskan atau diperjelas oleh teman saya. Next ke teman saya. Ya, terima kasih Mas Alvan. Kita lanjut ke proposal dari proyek kami. Di proposal punya kami yaitu menerangkan pengembangan sistem informasi peribadahan yaitu disebut SIP untuk Kota Malang itu sendiri yang berbasis web. Lanjut, next ke bawah. Lanjut. Untuk di pendahulunya ada latar belakang. Yang memperlatar belakangi kami mendirikan CV kami yaitu Project Hunter dengan membuat web sistem peribadatan, yaitu Indonesia terkenal dengan negara keanekaragamannya. Di antara keanekaragaman itu salah satunya adalah agama. Setidaknya di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui oleh Indonesia. Di Undang-Undang sendiri 29 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap penduduk memeluk agama masing-masing. Di Kota Malang sendiri, Kota Malang memiliki populasi kurang lebih 887 jiwa, yang masing-masing populasi tersebut memiliki agama. Maka Kota Malang memiliki banyak tempat ibadah yang terdiri dari 6 agama tersebut. Permasalahan yang muncul yaitu ketika ada orang yang dari luar yang sedang berpergian menuju ke Malang, khususnya ke Malang, saat tiba waktu ibadah, orang itu akan bingung menentukan untuk mencari tempat ibadah itu di mana, sehingga orang akan lebih memilih menunda atau meninggalkan ibadahnya. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu sebuah media informasi yang membangun mencari info atau lokasi tempat ibadah tersebut. Salah satu teknologi yang akan digunakan sebagai sistem informasi adalah sistem informasi tempat ibadah di Kota Malang yang akan kami buat. Rumusan masalahnya, yang pertama, perancang sistem informasi pencarian tempat ibadah di Kota Malang. Yang kedua, bagaimana membuat sistem informasi tersebut mencari lokasi tempat ibadah terdekat berdasarkan jarak terdekat. Di batasan masalah sendiri, semua tempat ibadah yang terdapat pada website tempat ibadah di Kota Malang. Tujuan dari proyek kami membuat sistem informasi yang membantu memberi informasi tentang ibadah di Kota Malang, mencarikan tempat ibadah di Kota Malang yang terdekat berdasarkan jarak yang terdekat. Manfaat proyek kami agar orang-orang yang dari luar Kota Malang berpergian ke Kota Malang untuk mencarikan info dan lokasi masjid terdekat berdasarkan jarak terdekat. Tinjauan pustaka, ada sistem informasi geografis, referensi dari Kang Suncang 2002, ada Arnov 1989, ada Gisuf 1994, ada Burov 1986, naik turun ke bawah. Terus ada rancangan basis data, tinjauan pustaka basis data, lalu ada peta, Google Maps Service, ke bawah. Terus metodologi dari penelitian kami, subjeknya, tugas akhir ini yaitu sistem informasi geografis tempat peribadatan di Kota Malang, sedangkan sistem yang akan dibangun menginformasi tentang letak geografis ibadah di Kota Malang menggunakan bahasa pemrograman khususnya web sendiri yaitu PHP yang berbasis framework Laravel dan untuk database-nya MySQL. Untuk metode pengumpulan datanya media observasi. Dengan caranya yaitu pengamatan langsung pada lokasi tempat pengembangan yaitu di Departemen Agama Kota Malang serta melakukan pencatatan dokumen yang berkaitan dengan objek pengembangan seperti nama tempat ibadah, alamat, tahun didirikan, dan fasilitas di masjid itu tersebut, di tempat ibadah itu tersebut. Terus ada metode pengumpulan data studi literatur, metode pengumpulan data dengan membaca buku referensi atau dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian tentang sistem informasi geografis dan tempat pemetaan ibadah di Malang. Hal ini juga dilakukan browsing untuk mencari data atau dokumentasi yang berhubungan dengan objek yang dikembangkan. Lalu metode wawancara, metode tanya jawab, wawancara kepada Bapak Heri Kurnianto selaku petugas Dinas Pendidikan Kabupaten bagian perencanaan yang mempunyai kapasitas dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini. Next ke bawah, ada metode pengembangan sistem.
Metode yang digunakan dalam pembuatan SIP yaitu metode waterfall yang sejak pertama kali diangkat tahun 1970-an, mengambil pendekatan sistematis dan tersusun rapi seperti air terjun dari tingkat kebutuhan yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu analisis, desain, voting, pengujian verifikasi, dan pemeliharaan. Di analisis kebutuhan itu sendiri, yaitu kebutuhannya ada data lengkap, tempat peribadatan di Kota Malang, terus ada memberitahu posisi tempat peribadatan yang dekat, yang ketiga ada rekap data, tempat peribadatan, jenis peribadatan, jenis tempat peribadatan. Ada desain sistem. Tahapan ini merancang interface dari front end maupun back end untuk memberikan data rekap tempat peribadatan dan mengarahkan tempat ibadah terdekat. Lalu ada penulisan program terutama yang paling basic yaitu di PHP itu sendiri untuk memenuhi pembuatan dari tahap desain itu tersebut. Lalu setelah kami membuat semua program tersebut, sudah selesai melakukan pengujian program, yaitu mengetahui kekurangan dan error dari website tersebut yang telah digunakan untuk memperbaiki dari error maupun kekurangan yang ada, mulai dari front end sampai back end-nya. Lalu ada penerapan program dan pemeliharaan. Tahapan ini dilakukan dokumentasi dari instruktur penggunaan, pengiriman website pada klien, dan perawatan sistem agar berjalan sesuai yang diinginkan. Terus di bawah lagi ada sistematika penulisan laporan, ada bab 1, yaitu pendahuluan terdiri dari latar belakang, masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Ada bab 2, tinjauan pustaka, teori-teori dasar pembentukan si web itu tersebut. Ada bab 3, metodologi, mulai dari mengenai metode penelitian, parameter penelitian, rincian kerja prosedur penelitian, serta alat-alat yang akan digunakan untuk membuat suatu web. Terus ada jadwal kegiatan. Di bulan pertama kita membuat kegiatan studi literatur, perencanaan sistem, pengambilan data, dan pembuatan program. Nah, ada yang berkelanjutan yaitu di bulan 1 dan bulan kedua yaitu pengambilan data dan pembuatan programan. Lalu di pembuatan programan lanjut lagi ke bulan 3. Lalu setelah semuanya selesai, kita lakukan pengujian sistem. Itu nanti pengujian sistem masuk di bulan ketiga sama bulan keempat setelah selesai kita membuat programan. Terus lalu ada implementasi sistem kepada si pengguna, itu nanti juga ke bulan ketiga sama bulan keempat. Nah, di bulan ketiga ini di bulan ketiga akhir sama ke bulan keempat akhir. Lalu penyusunan laporan di bulan keempat. Ke bawah. Untuk dasar dari pembuatan proposal kami berdasarkan jurnal, yaitu ada Kristiani Aribawo 2013, ada Aris Darisman, lalu N. Kolmarasari. Lanjut kami ke mockup dari desain website kami. Mulai dari ini di dashboard, ini kami menggambarkan mockup di sisi usernya. Di sisi user ini nanti bisa mencari tempat ibadah di home, lalu ada kalender. Nah, kalender ini ada kalender apa ya, yang khusus yaitu seperti ada hari-hari besar, ada tahunnya, ada jamnya, lalu ada review pengguna dari user, semua user yang menggunakan website ini. Terus ada juga tempat ibadah populer, tempat yang sering dikunjungi oleh teman-teman atau semua user mengguna. Terus selalu ada grafik, yaitu jumlah masjid selama di Kota Malang itu jumlahnya ada berapa dari tiap tahunnya. Next ke halaman mockup selanjutnya. Lalu di sini di user sini bisa melihat storytelling dari storytelling masjid yang sering digunakan, yang dilakukan kayak seperti ini. Contoh 9 km ada Masjid Manarul Islam memiliki storytelling seperti ini. Kita bisa add juga storytelling. Lalu nanti dari add tersebut muncul nanti di dashboard dari user awal tadi. Terus next lagi di mockup selanjutnya. Nah, ini kita bisa lihat detailnya, detail dari jalan menuju Masjid Manarul itu berapa kilonya. Terus ada identitas, ada nama, tahun berdiri, alamat, terus telepon, email terkait, ada luas bangunannya, ada kapasitasnya, ada luas lahan, terus ada yayasan yang menaungi itu siapa gitu.
Lalu ada nanti di bawahnya ada fitur 15 foto, 3 video gitu. Lanjut, next. Bentar. Nah, Ini contoh dari mockup desain, yaitu tracking kita menuju ke tempat lokasi itu seperti ini. Ini saya masih menggunakan lag, bukan dark mode lagi gitu. Selanjutnya presentasi CV pembanding, monggo ke Mirza Zarkani. ya, sebelum CV perbanding kita akan memberikan tentang sistem CV kita tersendiri, yaitu sistem informasi peribadahan atau kami singkat SIP di Kota Malang berbasis web, yaitu sebuah sistem informasi yang membantu pengguna untuk mencari dan mengelompokkan tempat ibadah di Kota Malang dari kami Project Hunter. Ini adalah surat penawaran kami untuk kantor Kementerian Agama Kota Malang untuk menyelesaikan tugas kami, dan kita mulai dari pendahuluan lagi, ya kembali ke pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang berisi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Di Kota Malang, yang seperti yang tadi dibilang oleh Bagus, yaitu ada 887.000 jiwa lebih yang semuanya memiliki agama, dan pasti di Malang memiliki banyak tempat ibadah Malang di Kota Malang itu sendiri. Yang nomor 2 yaitu produk dan layanan kami. Pertama, kami menyediakan web development, yaitu kita menawarkan pengembangan web front end maupun back end hingga pengembangan aplikasi web. Fokus dan pembuatan desain mekanik secara visual dan responsif, sementara pengalaman sisi server berkisar pada solusi PHP atau MySQL. Yang nomor 2, kita akan juga menawarkan yang namanya software development, yaitu menyediakan layanan pengembangan aplikasi yang diperlukan untuk menyediakan tantangan yang paling kompleks dari membuat software mobile maupun desktop. Yang terakhir yaitu adalah graphical design, yaitu menawarkan desain grafis untuk menyediakan logo, ilustrasi, dan yang lain yang cocok untuk permintaan pelanggan. Yang ketiga adalah visi misi kami, yaitu visi kami adalah memimpin inovasi dengan teknologi terbaik. Untuk itu kita memiliki misi memberikan solusi dan kemudahan untuk permasalahan yang ada. 2, meningkatkan inovasi dan impact dengan mengembangkan teknologi yang paling baru atau paling modern. Nomor 3, yaitu memudahkan dalam pembuatan suatu media yang menggunakan komputer. Nomor 4, ada tujuan kami di proyek ini, yaitu membuat sistem informasi yang membantu memberikan informasi di tempat ibadah di Kota Malang dan mencarikan tempat ibadah yang paling dekat berdasarkan jarak. Manfaatnya yaitu untuk orang yang berpergian ke Kota Malang untuk mencarikan info dan lokasi, bukan hanya masjid, tapi juga untuk gereja, wihara yang terdekat dari jarak mereka. Fiturnya yang tadi telah dijelaskan oleh Mas Alvan juga itu adalah fitur adminnya, itu ada CRUD yang tempat peribadahan, yaitu berisi dengan data-data sekitar tempat peribadahan seperti tempat ibadah itu untuk agama apa, terus tipenya apa, terus jarak dari pusat kota itu berapa gitu. Terus verifikasi yang sudah seperti dijelaskan oleh Mas Alvan tadi, yaitu yang untuk kita mendaftarkan, seperti kalau misalnya kita mendaftarkan masjid baru, maka kita akan mendaftarkan dahulu, nanti akan diverifikasi oleh admin yang telah melihat masjid itu dan menanyai masjid tersebut. Usernya yaitu ada map peribadahan, ya untuk melihatkan di mana saja tempat peribadahan di Kota Malang tersebut. Yang kedua yaitu mencarikan lokasi terdekat sesuai agama dipilih. Maksudnya ini adalah jika kita orang Islam, maka kita akan mencari masjid atau musola, maka akan dicarikan tempat yang terdekat. Maksudnya seperti itu. Yang mendaftarkan tempat peribadahan yaitu akan seperti berkesinambungan lebih tepatnya dengan fitur kedua dari admin, yaitu verifikasi tempat ibadah. Yang ketiga yang tadi dijelaskan oleh Mas Bagus di mock-up-nya itu adalah ya story tempat ibadah, yaitu apa saja yang ada di tempat ibadah tersebut. Kritik dan saran pengunjung, yaitu nanti bisa misalnya kalau ada masjid dalam keadaan disrepair atau tidak terlalu diperbaiki, maka bisa ditulis kritiknya, yaitu masjid ini kurang bagus karena atapnya sering bocor, dan sarannya pemerintah atau warga sekitar bisa membantu untuk membangun masjid tersebut. Yang menampilkan statistik
tempat ibadah ini ya untuk mungkin untuk pemerintah kota untuk mengawasi agar tidak dibangunnya apa namanya tempat ibadah-ibadah yang liar kalau misalnya ada. Nah, setelah itu ada anggota dan jabatan mulai dari Alfa Noval yaitu sebagai programmer 2, Bagus sebagai sistem analisis dan saya sebagai programmer. API kami untuk modul adminnya kita mulai dari analisa sistem itu menghabiskan total 1 juta, mengumpulkan data tempat peribadahan menghabiskan 400.000, membuat IRD menghabiskan 300.000, membuat kelas diagram untuk administrasi yaitu untuk CLRD dan verifikasinya itu menghabiskan 200.000, sedangkan kita untuk membuat mockupnya secara fungsional di Figma ataupun Adobe XD kita menghabiskan 1 juta rupiah, mengimplementasikan pembuatan database untuk menyimpan data-datanya kita menghabiskan 1.200.000, implementasi pembuatannya seperti mockup itu kita menghabiskan 1.400.000 hari kalau mungkin bisa lanjut. Setelah itu ada implementasi coding untuk CRUD dan verifikasinya. Ya kalau yang sebelumnya itu hanya untuk tampilan depannya, kalau ini adalah back-end-nya, itu kita menghabiskan 1.800.000. Setelah itu kita melakukan user acceptance test. Jadi kita langsung berikan ke usernya nanti bisa kasih nilai seberapa bagus dari aplikasi yang kita buat. Jika itu belum, nanti akan kembali ke drawing board. Setelah itu dilanjutkan, setelah itu dilanjutkan dengan perbaikan hasil pengujian yang menghabiskan 1 juta rupiah. Maka total untuk pembuatan modul admin adalah 9.700.000 rupiah. Kita lanjutkan dengan user. Di user tadi yaitu hampir sama sebetulnya dengan mulai dari analisa, melakukan pengambilan sampel. Ini tapi bedanya itu pengambilan data sampel dari user-user yang ada. Terus kita membuat RED, membuat kelas diagram, membuat mockup halaman user dan mengimplementasikan pembuatan Google App API yang menghabiskan 1.200.000 karena bedanya kalau admin kan kita hanya memasukkan datanya, jadi kita masih belum perlu API, tapi waktu kita mengerjakan bagian user dan kita perlu API untuk menampilkan mapnya juga yang tentu. Setelah itu lanjut dengan implementasi pembuatan tampilan sesuai mockup user yang menghabiskan 3.500.000. Setelah itu implementasi codingannya juga menghabiskan 4.500.000. Kita melakukan juga user acceptance test yang untuk kita berikan kepada user untuk dites berapa bagus dari aplikasi tersebut. Setelah itu kita melakukan kalau misalnya ada kesalahan maka ada perbaikan hasil pengujian yang menghasilkan 1 juta. Setelah itu ada penyerahan dan maintenance yang menghasilkan 200.000. Untuk total user tadi 9.900.000, untuk yang untuk yang admin tadi 9.700.000, untuk yang user kita menghabiskan 14.700.000. Maka kalau misalnya di total akan menjadi 20.400.000 rupiah. Nah, ini adalah gambar persetujuan kalau Bapak bersedia untuk menggunakan jasa kami untuk membuat sistem informasi ini, maka Bapak bisa bertanda tangan di tempat ini. Saya lanjut dengan CV pembanding. Ya, di sini adalah berisikan dari RAP dari teman-teman dari rival kami lebih tepatnya dari Project Hunter. Nah, kali ini kita akan membandingkan hasil RAP dari kelompok kami dengan kelompok lainnya. Untuk RAP dari kelompok kami adalah yang tadi saya telah jelaskan tadi, yang adminnya menghabiskan 9.700.000 rupiah. Untuk usernya kita menghabiskan 14.700.000 rupiah, yang totalnya adalah 20.400.000 rupiah. Nah, ini untuk kelompok lainnya, yaitu ada seperti Fitzacore. Mereka membuat sistem informasi P2M.5, yaitu memiliki fitur plot peminjaman barang, terus ada cetak laporan, pengadaan barang, dan penerimaan pengaduan barang, hanya untuk akun BEM. RAB mereka mencatatkan menghabiskan total hingga 19.800.000 rupiah. Setelah itu kita ke kelompok 2, yaitu ada FR Media, yaitu membuat judul mereka adalah Sistem Informasi Pengelolaan Gudang CVT Nasabadi. Terdapat 8 fitur, yaitu dashboard, produk, penyesuaian stok, transfer, pembelian, penjualan, orang, dan laporan. Dan untuk fitur yang lumayan banyak ini hanya
menghabiskan Rp20.625.000. Kita lanjut ke kelompok 3, yaitu bernama Satset Media, yaitu sistem informasi geografis pasar tradisional yang ada di wilayah Kota Malang berbasis web. Yaitu admin dapat memantau, fiturnya ada di 4, mohon maaf, yaitu memantau jumlah aktivitas pengunjung yang hadir setiap hari, user pengunjung yang dapat mengisikan buku tamu. Setelah itu bisa memanfaatkan fitur penunjuk jalan, cara menginfo lokasi ke yang ingin dituju. Admin menambahkan informasi pasar dan koordinat suatu pasar jika ada perubahan. Kita lanjut ke kelompok 4, yaitu Genius ID Solution, memiliki 8 fitur dengan nama proyek, yaitu sistem informasi penyewaan mobil berbasis web. Yaitu terdapat login, register, home, produk, pilih mobil, booking, transaksi, arahan, pembayaran, dan RAB-nya menurut mereka adalah menghabiskan hingga Rp23 juta. Lanjut kita ke kelompok 5, yaitu ZD Web Solution, yaitu memiliki judulnya adalah rancang bangun sistem informasi antrian layanan berbasis web pada Puskesmas Kendal Sari, Kota Malang. Terdapat 6 fitur, yaitu halaman pendaftaran, login, halaman konsultasi, halaman utama, pembayaran, dan pengambilan obat. RAB menghabiskan hingga Rp100 juta menurut mereka. Untuk kelompok 6, yaitu CV Mediatek, berjudul Sistem Informasi Monitoring Endorsement, yaitu bernama smartendorse.com berbasis web. Fiturnya terdapat ada 3 bagi, itu ada untuk yang biasa, yaitu home, about us, contact us, login, dan register. Ini untuk tampilan utamanya mungkin. Setelah itu ada untuk user shop owner-nya, yaitu ada dashboard, view profile, form endorsement, form pengiriman barang, monitoring endorsement, dan help center. Untuk endorser-nya terdapat dashboard, view profile, monitoring, endorsement, help center. Menurut RAB mereka menghabiskan hingga Rp27.650.000. Untuk kelompok 7, yaitu Listening Media, yaitu sistem informasi absensi akademik SDN 6 Bogar berbasis web. Terdapat banyak fitur, yaitu fitur login dan logout, fitur adminnya terdapat CRUD guru, CRUD siswa, CRUD mata pelajaran, rekapan absensi, dan rekapan nilai. Untuk guru terdapat biodata guru, CRUD materi pembelajaran, absensi siswa, grade pemberian tugas, nilai, form, dan diskusi. Untuk siswa terdapat absensi, biodata, upcoming, pengumpulan tugas, dan form diskusi. RAB mereka menghabiskan hingga Rp25.400.000. Untuk yang terakhir, yaitu kelompok 10, yaitu terdapat psti.co. Mereka membuat proyek dengan judul Sistem Pendaftaran Program Beasiswa Berbasis Web. Terdapat 4 fitur saja, yaitu data diri, pendaftaran, beasiswa, seleksi beasiswa, dan hasil seleksi. Menurut dari RAB mereka menghabiskan dana hingga Rp59.800.000. Untuk perbandingannya gini, kalau bisa dilihat untuk total kami itu masih tergolong murah, hanya Rp20.400.000 yang sudah memiliki lumayan banyak fitur. Soalnya ya terbilang masuk akal lah, soalnya ada yang 4 fitur hingga Rp19.800.000, 8 fitur 27, dan ada tadi yang hingga sampai Rp100 juta kan ya. Ini dengan fitur yang tidak terlalu banyak, namun mereka menghabiskan Rp100 juta untuk membuat sistem informasi ini. Maka bisa Bapak pikirkanlah seberapa menguntungkannya jika Bapak menggunakan jasa kami. Ya, itu saja, sekian dari saya. Bisa kembali ke Mas Alvan. Ada tambahan dari saya juga ya, untuk dari CV pembanding ini kan yang dibilang sama Mas Firza dari segi RAB-nya. Nah, untuk pembanding dari apa sih yang beda dari website kami dengan website dari pembanding semua kelompok itu, 10 kelompok tersebut, di website kami itu membuat skala nasional itu sendiri, dan lebih kan objeknya kita kan masjid atau tempat peribadatan. Mungkin dari website tersebut bisa branding Kota Malang ke luar kota, dari membandingkan memberikan branding Kota Malang ke luar itu bisa lewat
web kami tersebut. Karena apa? Kan Kota Malang bisa dilihat dari kota pendidikan, kota pariwisata itu seperti Coban Rondo, ada pantai, lalu ada juga alun-alun. Nah, kami membuat dari website masjid itu bisa juga teman-teman dari luar Kota Malang itu pada saat masuk ke sini tuh bisa juga sebagai wisata religi gitu. Dan website kami juga itu lebih mengarah ke tingkat nasional. Tuh, gitu. Untuk cara membranding website kami keluar gitu, itu dengan cara stakeholder dari pemerintah Kota Malang, terutama dari Dinas Keagamaan itu sendiri. Sekian, terima kasih. Lalu di sini untuk yang terakhir, kenapa sih harus memilih sistem yang kami tawarkan daripada dari kelompok lain? Di sini beberapa dari anggota kami sudah sedikit memiliki pengalaman untuk mengerjakan suatu proyek. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Untuk surat penawarannya dan proposal dan yang lain-lainnya akan kami upload dalam Drive. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.